Waalaikumsalam Malam ini kita warahmatullahi masuk ke hari ini kita masuk ke penguraian sandi. Kalau kemarin kita masuknya masih tentang menentukan kemarin inverse modulo dulu ya kemarin ya. Nah ini sekarang kita masuk ke penguraian sandi. Nah jadi di sini jadi kalau kita membuat suatu sandi dalam kriptografi, kita juga harus bisa menguraikannya kembali menjadi suatu pesan aslinya, gitu ya. Nah, di sini penguraian sandinya kita menggunakan modulo 26. Nah, ini kenapa? Karena huruf abjad itu dari A sampai Z, gitu ya, ada 26. Tapi tanpa memperhatikan spasi tanda baca lainnya, gitu ya. Kalau Anda menggunakan tanda baca lainnya, tentunya nanti modulnya tidak 26. Nanti bisa lebih dari 26. Nah, kemudian di sini matrik bujur sangkar A dengan elemen-elemen di bilangan bulat modulo gitu ya, dikatakan dapat dibalikan jika terdapat matrik B sehingga nanti berlaku A kali B sama dengan B kali A sama dengan matrik identitas. Nah ini tapi ini dalam modulo M ya. Nah kemudian di sini ada satu teorema. Misalkan A adalah matrik bujur sangkar N kali N dengan elemen bilangan bulat dan mempunyai inverse modulo 26. Kemudian jika P-nya vektor teks biasa dengan N baris dan kemudian saya punya C itu perkalian dari matrik A dikalikan dengan matrik vektor teks itu P, maka nanti kita peroleh di sini P-nya itu adalah perkalian dari matrik inverse A dikalikan dengan C gitu ya. Kemudian di sini juga ada teorema. Nah, matrik bujur sangkar A dengan elemen bilangan bulat mempunyai inverse perkalian jika dan hanya jika sisa dari determinan A modulo 26 tidak habis dibagi oleh 2 atau 13. Nah, Anda ingat lagi kemarin kan kalau yang modulo 26 bilangan-bilangan yang genap ya kemarin tuh jadi kelipatan 2 gitu ya, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kalau kita modulokan 26 itu akan tidak memiliki inverse. Kenapa? Karena FPB-nya tidak sama dengan 1 gitu ya. Kemarin kan suatu bilangan bulat modulo gitu ya akan punya inverse apabila FPB dari A, M gitu misalnya ya, A, M itu sama dengan 1 atau dia namanya apa kemarin saya bilang aduh lupa relatif prim gitu ya, relatif prim. Nah, di sini karena 2 dan 13 juga itu merupakan faktor dari 26, maka nanti ya tidak akan punya inverse gitu ya kalau yang 2 kelipatan 2 dan juga ini kelipatan 13. Nah, akibat dari teorema tersebut, di sini jika A adalah matrik bujur sangkar dengan elemen bilangan bulat dan determinan dari A modulo 26 tidak habis dibagi oleh 2 atau 13, maka nanti inverse perkalian dari A modulo 26 kita tuliskan sebagai berikut ini gitu ya nulisnya ya. Jadi A inverse-nya itu akan sama dengan inverse modulo dari determinan A dikalikan dengan adjoin A. Nah, ini mungkin lebih jelasnya akan saya jelaskan. Nah, di sini kita ingin menentukan inverse matrik ya untuk modulo 26. Di sini nanti kita bisa menggunakan adjoin A dan juga menggunakan teknik OBE. Nah, di sini untuk kita mengecek pertama kan kita harus mengecek ya kalau suatu matrik itu punya inverse, kan determinannya tidak sama dengan 0 ya. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau kita ingin mengerjakan yang A, yang bagian A, ini kan matriknya adalah 9172. Sekarang, determinannya kita hitung dulu. Determinan itu berarti berapa nih? Berarti ini 18 dikurangi 7 gitu ya. Ini akan sama dengan 11. Nah, dari sini kalau kita ingin mencari tadi katanya
A inverse itu adalah tadi gini kan ya, terus dikalikan dengan adjoint dari matrik A. Nah, ini akan sama dengan berarti determinannya adalah 11, berarti ini 11, ini inverse 11 dari modulo 26, kemudian kita kalikan dengan matrik adjoint A. Matrik adjoint Anda ingat, ini kalau ukurannya 22, itu 2 kali 2 maksudnya, dia mudah ya, mudah saja, berarti tinggal kita yang ininya kita tukar gitu ya, 2 dengan 9 di sini, kemudian yang itunya kita kasih negatif kan ya, min 1, ini min 7. Mohon maaf Ibu. Ya, kenapa? Itu buat PPT-nya nggak jalan, Bu. Oh, nggak jalan ya? Iya. Di mana? Masih di mana di situ? Masih di slide pertama. Oh, pertama. Sebentar. Berarti saya jangan pakai ini dong ya. Sebentar. Atau saya nggak bisa pakai PPT di sini berarti. Kan Mbak, saya ulang lagi berarti ya. Sebentar, ini nge-lag nih. Terus saya ini dulu, stop sharing dulu ya. Atau kayaknya kalau saya nggak ini ya, kalau saya slideshow kayaknya nggak jalan ya. Kalau nggak saya slideshow kayaknya jalan ya. Coba lagi ya. Di sana udah kelihatan belum, Mbak? Sudah terlihat belum? Sudah terlihat? Udah, Bu. Nggak keluar ya? Udah kelihatan, Ibu. Save dulu sebentar nih. Saya Sudah pakai... terlihat, Bu. Hah, sudah terlihat? Kok hilang? Yang apa yang sekarang terlihatnya yang apa nih? PPT? Ini sudah terlihat? Oke, coba kalau saya ini ya. Nanti kalau misalnya nggak jalan, bilang lagi ya. Kita kan ingin menginikan, berarti saya nggak bisa coret-coret di sini ya. Ya nggak bisa kalau saya slide. Sebentar deh, saya ini kan dulu deh. Saya nanti saya pakai PDF saja berarti. Saya stop dulu ya. Sebentar.
Ya, sudah terlihat ya? Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke, saya lanjutkan. Tadi ini udah ya, saya lewat aja ya. Jadi kita mau masuk tadi ke contohnya ini. Jadi kalau kita punya matrik A, kemudian kita ingin menentukan inverse matriknya, di sini kita mengeceknya dilihat dengan dari determinan ya, determinan matriksnya, tapi nanti modulo dinamnya dia ada atau tidak. Jadi di sini kalau saya punya yang A ini kan matrik A-nya itu adalah ini 9, 1, 7, 2. Kemudian kita cari determinannya. Determinan A itu adalah kan gini ya, 9 kali 2 dikurangi 7 kali 1. Berarti ini sama dengan 18 min 7 gitu ya, sama dengan 11. Nah, kemudian tadi katanya rumusnya untuk mencari A inverse itu adalah ini ini modulo 26 kemudian dikalikan dengan adjoin-nya ya, adjoin matrik A-nya. Nah, di sini tadi determinannya adalah 11, berarti kita mencari inverse dari 11 gitu ya. Kan biasanya kan kalau yang biasa itu kan gini ya, kalau A inverse itu kan 1 per determinan A gitu ya, dikalikan dengan adjoin matrik A. Nah, ini juga sama, tapi ini saya tulis jadi seperti ini gitu nulisnya. Nah, ini modulo 26, kemudian adjoinnya berarti adjoinnya adalah kalau 2 kali 2 kita tinggal hanya menukar ya. 92 itu kita tukar posisinya, ini 2, ini 9, kemudian ini min 1, ini min 7 gitu ya. Nah, kita ingat lagi kemarin inverse dari 11 modulo 26 berapa ya? Berapa inverse-nya? Udah ingat kemarin itu? Berapa inverse-nya? Sembilan belas ya kalau nggak salah ya. 19 inverse dari 11 itu. Jadi kita tuliskan ini 19 kemudian dikalikan dengan adjoinnya tadi 2 min 1 min 7 9. Nah, ini kan apa namanya? Kita kalikan seperti biasa gitu ya. Ini kita kalikan ini A inverse ini sama dengan ini bisa kita kalikan berarti ini berapa? 38. Kemudian ini min 19, kemudian min 133, ini 171. Nah, ini masih modulo 26. Nah, terus kemudian di sini ada angka negatif ya, dan juga ada bilangan yang lebih dari 26 ya. Maka kita modulokan 38 modulo 26 berapa ya? Berarti kan tinggal Anda kurangin aja gitu ya. 38 dikurangi 26 itu berarti 12 ya. Berarti ini 12, kemudian nah min 19 modulo 26 Anda tinggal hitung min 19 tambah 26 itu adalah 7 gitu ya, 7. Kemudian yang min 133, min 133 kalau Anda cari modulo 26-nya itu adalah berapa nih? 23 gitu ya, masalah ya. Jadi nanti dapatkan yang dekat dari min 133 itu adalah 26 kita kalikan dengan 6 ya. 26 dikalikan 6 itu adalah 156. 156 kalau kita kurangi dengan 133 kan hasilnya ini 23 gitu ya. Kemudian yang 171 kalau Anda modulokan 26 ini hasilnya adalah 15. Nah, jadi kita dapatkan nanti A inverse-nya adalah ini. Ini dengan menggunakan
teknik adjoin ya. Nah, sekarang kita ingin mencari dengan menggunakan teknik OBE. Teknik OBE. Ini dengan OBE sekarang. Dengan OBE tadi matrik A-nya itu adalah 9172. 9172. Nah, kalau kita pakai teknik OBE kan, ingat ya caranya ya. Caranya itu adalah kita membuat matrik, namanya matrik apa nih yang diperluas gitu ya. Di sininya kita kasih, yang sininya kan matrik identitas gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita lakukan OBE, nanti kita merubah jadi matriknya itu di sini yang sebelah kiri jadi matrik identitas, kemudian yang sebelah kanannya itu nanti inverse-nya gitu ya, misalnya ini A, B, C, D gitu ya. A, B, C, D-nya kan nanti kita lakukan OBE. Nah, dari sini langkahnya berarti ini kan 9172, kemudian ini 1001. Nah, tujuan kita kan yang pertama angka 9 ini harus jadi 1 gitu ya. Maka ini kita baris pertama kita kalikan dengan 1/9 kalau Anda gitu bisa dialih ya. Tapi 1/9 ini ya jangan benar-benar dikalikan 1/9 ya. Jadi nanti 1 Anda kalikan dengan 1/9 enggak. Jadi ini kita kalikan dengan artinya R1 kita kalikan dengan inverse dari 9 modulo 26. Berapa inverse dari 9 itu adalah 3 gitu ya. Maka ini baris pertama kita kalikan dengan 3. Nah, sehingga di sini saya peroleh. Jadi baris pertamanya itu kan 9 dikalikan 3, 27 ya. 27 modulo 26 itu hasilnya adalah 1. Jadi ini 1, yang ini 3, terus ini juga 3, ini 0. Yang baris keduanya tetap kan ya, 7, 2, 0, 1. Nah, setelah itu langkahnya adalah yang ini ya, 7 ini harus jadi 0. Berarti saya melakukan OBE-nya berarti baris kedua saya kurangi dengan 7 kali baris pertama gitu ya. Maka nanti kita peroleh, nah yang atasnya kan tetap, jadi saya tulis dulu ini 1, 3, ininya 3, 0. Nah yang bawahnya itu berarti 7 dikurangi 7 kali 1, 0. Kemudian 2 dikurangi 7 dikali 3. Jadi 2 dikurangi 21. Berapa tuh? Ya kan ya 2. 2 dikurangi 7 dikali 3. Berarti bukan 2 dikurangi 21 gitu ya. Berarti ini min 19. Kemudian 0 dikali 0 dikurangi 7 dikali 3. Berarti ini min 21 gitu ya. Terus 1 dikurangi 7 kali 0. Ini adalah 1. Nah, kita lihat nih. Sebenarnya sih Anda boleh saja langsung ini terus gitu ya, Anda lakukan nih negatif kan ya. Terus aja, berarti kan tujuan kita harus ini jadi 0 kan ya, jadi 1, jadi 1 gitu ya. Tapi mungkin lebih ininya biar Anda nggak terlalu nanti besar, angka-angkanya kan akan, ini kan negatif terus ya. Anda langsung saja dimodulokan 26. Jadi Anda modulo 26 dulu, artinya kita menghilangkan bilangan negatifnya ya. Berarti kalau kita hilangkan ini kan 1, 3, saya tulis dulu, yang atasnya 3, 0, yang bawahnya itu berarti min 19. Min 19 modulo 26 itu 7. Kemudian min 21 modulo 26 adalah 5. Itu ya, 1. Nah ini kan udah bilangan bulat ya. Bilangan positif, sorry. Nah, setelah ini kita tujuannya adalah merubah 7 ini menjadi angka 1, gitu ya. Berarti
Ini yang baris kedua kita kalikan dengan 1/7 atau baris kedua kita kalikan dengan inverse dari 7 modulo 26. Nah, Anda ingat lagi inverse 7 dari modulo 26 itu adalah berapa ya? Kalau Anda lihat lagi yang kemarin ini adalah 15 gitu ya. Nanti Anda kalikan dengan 15. Berarti baris kedua Anda kalikan dengan 15 sehingga Anda lakukan di sini nih 1 3 ini 3 0 kemudian ini 0. Nah, 7 dikalikan inverse-nya 15, nanti hasilnya tentunya ini 1 gitu ya. Kemudian 5 dikalikan dengan 15, 75. Kemudian 1 dikalikan 15, ini 15. Nah, kemudian kita modulokan lagi aja ya, karena bilangannya sangat besar di sini. Biar ngitungnya nanti tidak terlalu besar. Jadi ini 1, 3, ini 3, 0, 0, 1, 75 modulo 26. Ini adalah hasilnya kalau Anda hitung, ini 23 gitu ya. Kemudian 15 modulo 26, ya 15 ya. Nah, kemudian tujuan kita belum selesai gitu ya. Tujuannya adalah tinggal yang 3 ini harus jadi 0 gitu kan ya. Berarti kita melakukan prosedurnya adalah, saya tulis dulu aja di sini. Ini 3, 0, 0, 1, 23, 15. Ini saya inikan, berarti R1 kita kurangi dengan 3 kali R2 gitu ya. Biar tujuannya kan membuat 0. Maka di sini kita tuliskan yang bawahnya itu adalah tetap, yang berubah adalah yang baris pertama saja. Berarti berapa nih? 1 dikurangi 3 kali 0, tetap 1, kemudian 3 dikurangi 3 kali 1, 0. Kemudian 3 dikurangi 3 kali 23. Kalau Anda hitung nanti hasilnya ini adalah min 66 gitu ya. Kemudian 0 dikurangi 3 kali 15 berarti min 45. Nah, ini masih bilangannya ada ini, Anda modulo 26 kan lagi. Anda mod 26 kan. Nanti Anda peroleh di sini adalah 1 0 0 1. Berarti kalau min 66 modulo 26 adalah 12 gitu ya. Kemudian min 45 modulo 26 itu adalah 7, 23, ini 15. Nah, yang sebelah kiri, yang ini gitu ya, kalau Anda lihat ini sudah matrik identitas gitu ya. Ini udah matrik identitas. Sehingga maka akibatnya apa? Akibatnya yang ini tuh adalah matrik inverse-nya. Ya, matrik inverse. Nah, ini dengan menggunakan teknik OBE. Tadi dengan menggunakan yang pakai adjoint kita perolehkan hasilnya ini gitu ya. Nah, ini kalau Anda lihat 12, 7, 23, 15 sama gitu ya. Kita dapatkan dengan menggunakan OBE juga hasilnya sama gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya pas di ujian nanti apa kalau saya nggak menentukan misalnya untuk menentukan mencari inverse, Anda boleh pakai OBE atau pakai yang adjoint ya. Tapi kalau misalnya ditentukan saya pakai OBE, ya Anda pakai OBE gitu ya. Ini untuk yang bagian A. Nah, bagian B kita lihat di sini bagian B-nya adalah matriknya 3, 1, 5, 3. Bagian B matriknya adalah 3, 1, 5, 3 gitu ya. Nah, sekarang langkahnya adalah Anda mencari tadi determinannya gitu ya.
determinannya adalah berarti ini 9 dikurangi 5. Hasilnya sama dengan 4. Nah, kalau Anda mencari yang ininya, tadi sorry saya hapus. Kalau kita ingin, salah. Kalau kita ingin mencari A inverse kan tadi rumusnya adalah 1 per determinan A dikalikan adjoin dari matrik A gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat berarti ini kan sama dengan 4 inverse dari modulo 26 dikali dengan matrik adjoin A-nya. Nah, kita tahu bahwa tadi kalau kita bekerja di modulo 26, 4 itu tidak ada inverse-nya gitu ya, karena FPB dari 4 dan 26 itu adalah 2, jadi dia tidak relatif prim. Jadi di sini tidak ada inverse-nya berarti karena tidak ada yang ininya inverse dari modulo 26 gitu ya. Nah, untuk yang C nanti Anda coba sendiri gitu ya. Apakah yang C ini ada nggak nih kalau Anda lihat determinannya berapa nih? 72 dikurangi 11 gitu ya. Nanti Anda cari ada nggak dia tuh inverse-nya modulo 26-nya. Kalau tidak ada berarti ya kita nggak punya inverse gitu ya. Nah, kemudian di sini ini ada suatu contoh gitu ya, kita disuruh menguraikan secara langsung sandi berikut. Nah, kalau ini tidak diberikan kuncinya. Kuncinya berupa matrik atau tidak, jadi kayak seperti huruf-huruf ya. Jadi di sini caranya, tekniknya kalau dikatakan secara langsung ya berarti kita melakukan pergeseran gitu ya. Melakukan pergeseran seperti yang di awal kriptografi itu, berarti kalau misalnya A, saya geser 3 kali kan ke 3 langkah gitu ya, 3 langkah ke kanan, berarti A itu kan saya punya gini A, B, C, D, E, F dan seterusnya gitu ya. Kalau saya geser 3 kan berarti 1, 2, 3 gitu ya, berarti A itu nanti D, B itu jadi E gitu ya, C itu jadi F dan seterusnya gitu ini. Nah, kalau ini berarti, nah ini juga sama. Berarti Anda cari kira-kira, kalau ini kan ada kelihatan ada spasinya ya, ada spasi. Ini lebih dipermudah gitu ya, karena ada spasi gini berarti kita menginikannya ngambil yang paling sedikit saja gitu ya. Berarti kalau kita lihat di sini yang paling sedikit adalah yang huruf ini ya, GLH. Nah, GLH ini kalau kita menggunakan pergeseran itu berapa gitu ya pergeserannya. Jadi nanti Anda coba-coba saja. Misalnya nanti kalau G itu mempunyai arti dengan menggeser ke berapa nih gitu ya. Anda geser ke berapa. Jadi Anda bikin misalnya ini G, H, I, J, K, L. Cukup sampai L aja misalnya. Ya, Anda bisa coba-coba misalnya apa gitu ya. Misalnya di sini kalau Anda geser ini G, misalnya G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, dan seterusnya. Anda ambil aja nih G. Kalau di sini G-nya jadi M. Terus L-nya jadi R. Terus H-nya jadi N. Nah, ini kalau kita baca belum memiliki arti gitu ya. MRN berarti sandi ini bukan A itu bukan disandikan dengan G. Berarti Anda coba-coba lagi aja gitu ya. Berarti apa nih? Biar nanti Anda misalnya di sini saya misalnya M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Nah, ini juga kalau kita coba lagi, G itu jadi S, L itu X, H itu T. Wah, ini juga belum punya makna gitu ya. Jadi ini bukan gitu ya. Jadi Anda coba lagi nanti sehingga memiliki arti. Kalau misalnya di sini saya ini misalnya X, Y, Z,
Terus kan berarti ini A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah ini kalau kita artikan ini, kalau A digeser ke X, berarti saya punya ini D, I, E gitu ya. Die. Karena kalau dalam bahasa Inggris ada artinya gitu ya. Oh ini ada artinya katanya. Oh berarti mungkin ini adalah bisa kita coba gitu ya. Oh ini ada kuncinya berarti gitu ya. Berarti A itu kita geser menjadi huruf X, B itu Y, dan seterusnya gitu ya. Sehingga nanti ini yang F itu berarti F apa ya? F itu adalah C misalnya gitu berarti ya kalau kita pakai yang ini kan. Terus R itu apa nih? Anda cari lagi gitu apa nih? Nanti Anda tinggal ini kan ya. Anda coba-coba nih dengan pakai kunci ini berarti nanti Anda bisa mendapatkan hasil penguraian sandi ini gitu ya. Nanti Anda coba. Nah, kemudian sekarang kita ingin menguraikan sandi dua hil. Nah, ini kan diberikan sandinya sebagai berikut ini gitu ya. Karena dua hil, maka nanti kita mengelompokkannya dua-dua gitu ya. Jadi kita kelompokkan UKI, ME, CK, IK, KP, LO, HC, PU. Nah, U-nya ini sendiri nih. Nah, berarti kita pakai tambahkan dummy gitu ya. Dummy-nya terserah Anda, bebas. Saya misalnya nambahinnya X gitu ya. Nah, ini kan diberikan matrik K-nya adalah 1, 2, 0, 3. Nah, biar kita bisa menguraikan sandi itu, Anda harus mencari dulu ke tadi, K inverse-nya gitu ya. K inverse-nya berapa nih? Berarti kan 1 per determinan K dikalikan dengan adjoin K gitu ya. Nah ini kalau Anda hitung determinannya, determinan K-nya ini adalah berapa nih? 3. Ya, 1 kali 3 dikurangi 0 kali 2, 3. Nah, sehingga di sini kita mencari 3 inverse kali, ini modulo 26, kemudian K-nya, adjoin K-nya itu adalah kita tinggal menukarkan di sini, berarti ini 3, ini 1, ini min 2, ini 0, gitu ya. Nah, inverse dari 3 itu adalah 9 ya. Jadi ini akan sama dengan 9 dikalikan 3 min 2, 0, 1. Nah, ini Anda kalikan, kita punya ini 27 min 18, 0, 9. Anda modulo 26, biar tidak terlalu besar nanti angka-angkanya gitu ya. Ini adalah 1, 0, min 18 berarti 8 ya. Ini 8, 9. Ya, kita sudah punya matrik K inverse-nya. Nah, dari sini kita coba menginikan. Tadi kan di sini sebentar ada ininya enggak? Kita menginikannya membuat suatu matrik ya. Kita uraikan. Jadi di sini tadi kita punya U, Q. Ya, U dan Q yang kedua. Yang pertama U, Q. Kalau kita inikan U itu U berapa ya? A, B, C, D. Ini adalah 21 ya. 21 terus Q-nya adalah 17. Nah, di sini kita ngambil dua-dua dulu gitu ya. Nah, di sini kita ingin menguraikan U Q itu apa gitu ya. Di sini ini adalah jadi nanti kita punya matrik vektor barnya P1, P1-nya itu isinya adalah 21 dan 17 dari U dan Q ini ya. Nah, di sini nanti ininya kita menuliskan, jadi C1 itu adalah K inverse dikalikan dengan P1. Berarti K inverse-nya kita punya berapa tadi? Dapatnya 1809 gitu ya.
1809 dikalikan dengan 2117. Gitu. Anda kalikan, ini hasilnya kalau Anda hitung berarti 1 kali 21 ditambah 8 kali 17 gitu ya. Nanti Anda hitung, ini dapatnya adalah 157, kemudian ini 0 kali 21, 0, 9 kali 17 itu adalah 153. Nah, ini modulo 26. Nah, di sini nanti kalau Anda ini kan, kita modulo 26, ini hasilnya adalah 1 dan 23 gitu ya. Nah, ini 1 dan 23 ini kita konversikan lagi ke abjad gitu ya. 1 itu adalah A, yang 23 itu adalah W. Jadi kita sudah punya AW gitu ya. Nah, ini baru 1. Terus kita inikan lagi, cari lagi. Berikutnya adalah ME. ME. M itu nilainya adalah 13. Terus yang E itu adalah 5, sehingga kita punya matrik P2 ya. Di sini P2-nya itu adalah 13, 5. Nah, dari sini Anda cari lagi C2. C2 itu berarti K inverse dikalikan dengan P2. Tadi K inverse-nya 1809 ya. Benar nggak? Ya, 1809. Kemudian kita kalikan dengan 13,5. Ya, Anda kalikan berarti ini berapa nih hasilnya nih? 1 kali 13, 13 ditambah 40. Berarti 53 ya. 53, kemudian 0 kali 13, 0, 9 kali 5, 45. Terus ini modulo 26. Kalau Anda modulokan, ini adalah berapa nih hasilnya? 1 ya. 53 itu 1, 45 modulo 26, berarti 19 ya. 19. Nah, ini 1 itu kita akan konversikan lagi. 1 itu tadi apa? A. 19 itu adalah S gitu ya. Jadi kita udah punya, jadi kita sudah dapatkan tadi kan M, kok M? Tadi yang baru yang U, Q, M, E. Jadi kalau kita artikan ini tadi A, W, A, S gitu ya. Nah, awas tuh udah awas. Yang sisanya tinggal Anda coba-coba gitu ya, Anda teruskan nanti. Ini caranya sama seperti itu. Ada yang CK, IK, dan seterusnya. Ini adalah sandi dan dua hil. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Halo, ada pertanyaan tidak? Jangan-jangan saya kuliah sendiri. Berarti kenapa? Belum ada. Oh, tak kira saya ditinggal tidur nih. Ngomong sendirian nih. Oke, untuk yang ya, yang 3 hil ini tekniknya sama gitu ya. Tapi Anda harus hati-hati untuk yang kalau yang 3 kali 3 ini kan adjoinnya berarti berbeda, nggak bisa kita tukarkan gini ya, kan bisa ditukarkan terus ininya negatifnya gitu kan. Ya kalau secara ininya sih yang mudahnya tinggal di apa ya, diputar gitu ya kalau di bimbel-bimbel secara cepat kayak gitu ya untuk menentukan ininya. Tinggal yang ininya tetap diputar tuh, jadi yang apa namanya, yang diagonalnya tetap, yang lainnya diputar gitu ya.
Ya, tapi dengan menggunakan kalau secara matematis kan berarti adjoint itu apa sih adjoint? Kira-kira apa? Adjoint A itu, matrik adjoint itu apa sih? Kan transpos dari matrik kofaktor gitu ya. Jadi ini Anda punya kofaktor dari matrik A, terus Anda transposkan, gitu ya. Itu adalah matrik adjoint. Berarti untuk yang 3 kali 3 ini berarti Anda harus cari dulu kofaktornya. Anda cari kofaktor dari matrik K ini, kemudian setelah Anda dapatkan kofaktornya, Anda transposkan gitu ya. Itulah matrik adjoint. Ya, untuk yang sandi 3 Hill ini dan seterusnya lanjut minggu depan aja ya. Kuliahnya cukup ya untuk hari ini ya, sebentar aja. Oke. Nanti tapi sambil dicoba ini ya, yang sandi yang 3 Hill-nya ya. Seperti apa nih dapatnya nih. Jadi tadinya ya sama, nanti Anda mengelompokkan 3-3 nih, berarti SLX, AHD, LIG, AYN, XYX. Oh, ini pas ini ya. Pas kalau di 3-3 kelompokan. Jadi nggak perlu variabel dummy gitu ya di sini. Oke, cukup ya untuk hari ini. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.